Mari di Pojok Tikungan, tonton ya Pojok Tikungan. Biar semua ceria, subscribe ya sekarang juga. Di sebuah gang sempit di tengah kota yang gemerlap, ada sebuah studio tato kecil bernama Red Ink. Studio ini tak sebesar tempat-tempat tato ternama, tapi mereka yang tahu keunikannya akan datang ke sana tanpa ragu. Pemiliknya adalah seorang wanita bernama Rania, seorang seniman tato yang misterius, pendiam, dan memiliki tatapan mata tajam yang seakan bisa menembus jiwa orang-orang yang duduk di kursinya. Yang membuat Red Ink terkenal bukan hanya karena keahlian Rania dalam menciptakan desain tato yang realistis, tetapi juga karena satu desain tertentu, yaitu tato mawar merah. Konon, siapapun yang memiliki tato itu akan mendapatkan daya tarik yang luar biasa, khususnya bagi para wanita penghibur yang bekerja di klub malam dan bar-bar kelas atas. Banyak yang menganggapnya sebagai sekadar sugesti atau mitos belaka, tetapi tidak begitu bagi mereka yang telah menjadi langganannya. Setelah aku mendapatkan tato ini, tamuku semakin banyak. Mereka bahkan rela membayar lebih mahal hanya untuk bersamaku, ujar seorang pelanggan wanita dengan suara rendah saat duduk di kursi Rania. Tubuhnya bergetar antara ketakutan dan kegembiraan. Rania hanya tersenyum kecil, seolah sudah sering mendengar cerita itu. Tangannya yang cekatan mulai menggoreskan jarum tato ke kulit klien barunya itu. Darah dan tinta bercampur di permukaan kulit, membentuk kelopak mawar yang perlahan tampak begitu nyata, seolah hidup. Namun, tak ada yang tahu, setiap kali tato itu selesai dibuat, ada sesuatu yang berubah dalam diri pemiliknya. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar daya tarik. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih kelam. Malam itu, setelah semua pelanggan pergi, Rania menutup studionya. Aroma tinta dan alkohol pembersih masih tercium kuat di udara. Ia duduk di kursinya, menatap tangan yang telah menciptakan ratusan tato mawar merah di tubuh wanita-wanita yang menginginkan pesona mistis itu. Di cermin besar pada dinding ruangan itu, ia melihat pantulan dirinya, mata tajam, bibir pucat, dan rambut hitam pekat yang selalu dibiarkan terurai. Namun, ada sesuatu di sana, sesuatu yang tak seharusnya ada. Bayangannya tersenyum, meski ia sendiri tak melakukannya. Rania mengedipkan mata secara cepat, tetapi pantulan itu tetap menatapnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Seketika suara berbisik memenuhi kepalanya. Mereka akan kembali, mereka akan membayarmu lebih dari yang kau kira, tapi bukan dengan uang. Rania menggertakkan giginya, ia sudah terbiasa dengan suara itu. Sejak ia mulai membuat tato mawar merah, bisikan-bisikan ini muncul, mengganggu tidurnya, mengisi pikirannya dengan sesuatu yang ia tak ingin pahami. Tapi, ia tidak bisa berhenti, sebab baginya tato itu bukan sekadar seni. Ada sesuatu di dalamnya yang membuat ia ketagihan untuk menato. Setiap kali jarumnya menggores kulit pelanggan, seolah ada sesuatu yang ikut berpindah dari tangannya ke tubuh mereka. Seperti ada sesuatu yang lapar, sesuatu yang menuntut lebih. Pagi berikutnya, Rania mendengar sebuah kabar yang mengganggu pikirannya, yaitu berita tentang salah satu pelanggannya, seorang wanita bernama Livia yang ditemukan tewas di kamar apartemennya. Pada tubuhnya tidak ada tanda-tanda kekerasan maupun bekas luka, hanya tubuhnya yang membiru, dengan mata terbuka lebar menatap langit-langit. Yang jadi aneh adalah warna tato mawar merah di punggungnya tampak lebih merah dari sebelumnya. Rania berdiri di depan cermin kamarnya, menatap bayangan dirinya yang tampak lelah. Kematian Livia mengganggu pikirannya, sebab
Ini bukan pertama kalinya seseorang yang memiliki tato mawar merahnya mengalami nasib buruk. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel, dan mencari daftar kontak klien yang pernah ia buatkan tato mawar merah itu. Beberapa dari mereka tak lagi bisa dihubungi, sementara yang lain, ia pernah mendengar kabar buruk tentang mereka. Seolah tato itu membawa sesuatu yang lebih dari sekadar daya tarik. Rania menghirup napas dalam-dalam. Ia harus mencari tahu asal-usul penyebabnya. 2 hari kemudian, ia mengunjungi satu-satunya orang yang mungkin memiliki jawabannya. Seorang pria tua bernama Dharma, mantan seniman tato yang kini hidup terpencil di pinggiran kota. Rania pernah mendengar desas-desus bahwa Dharma bukan sekadar tukang tato biasa, melainkan ia memahami hal-hal yang bersinggungan dengan mistis. Ketika Rania tiba di rumahnya, pria itu sudah menunggunya di teras. "Kau datang juga," gumamnya, seolah sudah tahu kedatangannya. Tanpa basa-basi, Rania duduk di hadapannya, lalu berkata, "Aku ingin tahu tentang tato mawar merah." Dharma menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Jadi, kau akhirnya menyadarinya." Malam itu, di dalam rumah yang remang-remang, Dharma menceritakan asal-usul mengerikan dari tato yang kini menjadi kutukan bagi Rania. Bahwa bunga mawar merah itu bukan sekadar desain. Itu adalah simbol dari Ratu Mawar, roh perempuan yang mati dalam dendam dan haus akan keindahan serta perhatian. Siapapun yang menerima tato itu akan diberkahi daya tarik luar biasa. Tetapi sebagai gantinya, roh itu akan perlahan mengambil sesuatu dari mereka. Pertama itu, ia memberikan sebuah pesona, tapi selanjutnya ia meminta jiwa pemiliknya. Dengan suara berat, Dharma berkata, "Dan kau Rania adalah perantara. Kau yang membuka jalan bagi roh itu untuk merasuki tubuh-tubuh baru." Mendengar cerita itu, seketika Rania merasa tubuhnya menggigil. Dengan nada pelan ia bertanya, apakah bisa hal itu dihentikan agar pelanggannya selamat dari hal buruk. Dharma hanya menatapnya dengan mata gelap yang penuh rahasia, sembari berkata, "Jika kau ingin menghentikannya, kau harus menemukan asal mula kutukan ini. Dan itu berarti kau harus kembali ke tempat pertama kali kau belajar tentang tato ini." Sepulang dari rumah Dharma, malam itu Rania kembali ke studionya. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Tempat pertama kali ia belajar membuat tato mawar merah. Sebuah kota kecil di mana ia dulu magang bertahun-tahun lalu. Dan di sanalah segalanya dimulai. Malam berikutnya, Rania tak bisa tidur. Suara berbisik di kepalanya semakin jelas. Seperti ada seseorang yang berbicara langsung ke dalam pikirannya. "Kau sudah tahu, tapi kau tak bisa lari." Rania mencoba mengabaikannya dengan cara memejamkan mata. Namun, begitu kelopak matanya tertutup, ia melihat sesuatu bayangan seorang wanita dengan gaun merah tua, berdiri di sudut kamarnya. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Tetapi Rania bisa merasakan tatapan tajam dari balik selimut yang menutupi wajahnya itu. Ia terbangun dengan napas tersengal. Ternyata bayangan itu masih ada di sana. Jadi yang ia lihat tadi itu bukan dari alam mimpi. Tapi Rania mencoba mengabaikan semua itu. Keesokan harinya, ia kembali bekerja seperti biasa, melayani pelanggan yang datang. Namun, ada sesuatu yang berubah. Tiap kali ia memegang mesin tato, tangannya bergetar. Setiap goresan tinta yang ia buat terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengalir dari tubuhnya ke dalam desain itu. Dan setiap kali tato mawar merah selesai, ia merasakan tubuhnya semakin lemah. Seakan-akan ia bukan hanya mentransfer tinta, tapi juga sesuatu dari dirinya sendiri. Seorang pelanggan wanita yang baru saja selesai dibuatkan tato mawar merah di dekat selangkanya, tiba-tiba
tersenyum aneh. Kau merasa itu juga kan? Bisiknya sebelum berjalan keluar tanpa menunggu jawaban. Rania terdiam tak mengerti maksudnya dari ucapan pelanggannya itu. Merasa apa? Malamnya, ia mencoba menenangkan diri dengan memeriksa sketsa lama miliknya. Di antara puluhan desain tato, ada beberapa gambar mawar merah yang pernah ia buat sebelum semuanya dimulai. Namun, ada satu hal yang aneh. Salah satu sketsa yang ia temukan bukan buatannya, tapi coretan kasar itu ada di dalam buku gambarnya. Gambar seorang wanita dengan tubuhnya ditutupi oleh tato mawar dengan tinta merah tua yang sudah pudar, dan di bawahnya tertulis satu kalimat yang membuat darahnya membeku. Aku akan menggantikanmu. Kejadian demi kejadian aneh yang dialaminya membuat Rania mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tidur terasa mustahil, karena setiap bayangan di sudut ruangan tampak mengawasinya, dan suara-suara di kepalanya semakin sering terdengar. Ia mencoba mengabaikan semuanya, sampai suatu malam ia terbangun di studionya. Mesin tatonya ada di tangannya, dan di depannya, di kursi klien, ada seseorang yang tidak ia kenal, duduk dengan tatapan mata kosong, tubuh dingin, dan tato mawar merah segar di dadanya. Rania merasa dirinya berada di ambang kehancuran. Setiap malam, semakin sulit untuk membedakan antara mimpi dan kenyataan. Suara-suara yang bisikannya semakin keras, seperti ada banyak roh yang berteriak di dalam kepalanya. Dan tubuhnya yang seharusnya merasa bebas, tapi terperangkap oleh kutukan yang ia ciptakan sendiri. Namun, malam itu, di tengah kegilaan yang melanda, Rania membuat keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Ia tidak akan biarkan dirinya terseret lebih jauh. Aku tidak akan membiarkanmu menguasai aku, bisiknya sambil memejamkan mata dengan tekad bulat. Ia memutuskan untuk kembali ke tempat pertama kali ia belajar tentang tato mawar merah. Tempat yang kini terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia lupakan. Sebuah kota kecil yang penuh rahasia kelam. Di sana, di sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan, Rania menemui seorang wanita tua yang dikenal dengan nama Nyai Nira. Wanita itu pernah menjadi guru tato Rania. Namun, Rania tahu ada lebih banyak hal yang tersembunyi dari apa yang pernah diajarkan. Nyai Nira, aku ingin tahu semua tentang tato mawar merah, kata Rania. Wanita tua itu hanya tersenyum, matanya yang keriput penuh dengan kebijaksanaan yang mengerikan. Kau tidak akan siap untuk mengetahui semuanya, jawabnya pelan, suaranya seperti tergerus usia. Rania memaksa, tapi aku harus tahu, aku harus mengakhirinya. Nyai Nira diam sejenak, menatap Rania dalam-dalam, lalu berkata, mawar merah itu bukan hanya tato, itu adalah kontrak yang tak terucapkan. Dulu, ada seorang perempuan penyihir yang sangat kuat. Ia menginginkan kecantikan yang abadi, pesona yang tak bisa dihindari. Ia menjual jiwanya untuk kekuatan itu, dan dalam prosesnya, ia mengutuk dirinya sendiri untuk hidup dalam roh tak terlihat, mengendalikan tubuh wanita-wanita yang terobsesi dengan daya tariknya. Rania merasa jantungnya berdetak cepat, dan seketika sadar. Jadi, aku telah menjadi bagian dari kutukan itu, katanya. Nyai Nira mengangguk. Ya, kau menjadi perantara bagi roh itu. Setiap tato yang kau buat membawa mereka lebih dekat kepada tujuannya. Tapi ada satu cara untuk menghentikannya. Menghancurkan simbol yang menyatukan semuanya itu. Di mana? Rania bertanya, hampir tak percaya.
Di dalam tinta yang kau gunakan, jawab Nyai Nira dengan suara berat. Hancurkan tinta itu, dan kau akan menghancurkan kutukan itu. Setelah mengetahui asal-usul yang sebenarnya itu, Rania segera kembali ke studionya, merasa lebih terdesak daripada sebelumnya. Ia harus menemukan cara untuk menghancurkan tinta yang sudah terlanjur ada di tubuh banyak orang. Ia menggenggam botol tinta merah yang biasa ia gunakan, memandangi cairan itu dengan hati berdebar. Tinta itu terasa lebih berat daripada sebelumnya dan sepertinya semakin menekannya. Rania menggoyangkan botol tinta itu, dan seketika itu pula ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tinta di dalam botol itu tampak bergolak, seperti ada kehidupan di dalamnya. Ini tidak akan berhenti, bisiknya pada dirinya sendiri, merasa lebih terperangkap daripada sebelumnya. Aku harus melakukannya sekarang. Rania memutuskan untuk melakukannya, menghancurkan botol tinta itu. Tapi begitu ia memecahkan botol, yang terjadi bukanlah apa yang ia harapkan. Ternyata yang tumpah itu darah, bukan tinta yang keluar, memenuhi ruang studionya dengan aroma yang menusuk. Dan di dalam darah itu, Rania melihat wajah. Tapi bukan wajahnya yang biasa. Itu adalah wajah seorang wanita yang sangat familiar. Wanita bergaun merah dengan tato mawar merah di tubuhnya. Yang ternyata itulah Ratu Mawar. Rania tahu, pada saat itu, ia tidak bisa mundur. Jika ia ingin menghentikan kutukan ini, ia harus menghadapi Ratu Mawar sendiri. Dengan tangan gemetar, Rania mulai menggambar dengan darah itu, menggambar sebuah simbol di lantai studionya. Ini adalah satu-satunya cara untuk memanggil roh itu dan mengakhiri kutukan. Ketika simbol itu selesai, gelap mulai merayap di sekitar Rania. Suara bisikan semakin kencang, dan bayangan wanita dalam gaun merah itu muncul di hadapannya, memandangnya dengan tatapan yang penuh penghinaan. Suara Ratu Mawar menggema di ruangan. Jadi, kau ingin mengakhiri ini? Kau pikir kau bisa? Rania menatapnya dengan tegas. Aku bisa mengakhirinya. Aku tidak akan menyerah. Dengan itu, ia menekan jarinya ke simbol yang digambar di lantai. Dan tiba-tiba, seluruh dunia terasa bergetar. Tinta merah, darah, dan kutukan itu semua menyatu dalam kekuatan yang begitu dahsyat. Dan dalam sekejap, Ratu Mawar menghilang, meninggalkan Rania di tengah kegelapan. Rania terjatuh ke lantai, tubuhnya terasa kosong. Tato mawar merah yang ada di tangannya mulai pudar, dan ia merasa beban yang begitu berat hilang. Namun, meski kutukan itu telah berakhir, Rania tahu satu hal, selalu ada harga yang harus dibayar. Ia tidak lagi bisa menggambar mawar merah untuk selamanya, yang selama ini menjadi daya tarik bagi pelanggannya.